Selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih. Selamat bergabung di dalam saat teduh komunitas Pemulihan Hati pagi ini. Mari kita awali pertemuan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Ini kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur Bapa untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih kalau pagi hari ini Engkau kembali kumpulkan kami untuk kami boleh bersaat teduh bersama-sama. Ya Bapa, kiranya Engkau yang akan beracara dari awal saat teduh ini hingga akhirnya. Berkatilah setiap pelayan-Mu yang bertugas hari ini sehingga mereka boleh bertugas dengan lancar. Jaringan internet dan alat komunikasi yang digunakan, biarlah Engkau sucikan dan kuduskan. Sucikan dan kuduskan ruangan tempat kami berdoa, Bapa. Kami percaya, walaupun hanya sebatas online, tapi kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu. Biarlah Engkau jauhkan kami dari kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Engkau saat ini. Mohon sucikan dan kuduskan hati kami, ya Bapa, agar kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, beracaralah dari awal hingga akhir. Kami percaya Engkau yang akan pimpin kami. Kami siap Engkau pimpin. Terima kasih Bapa. Amin. Teman-teman yang terkasih, seperti di dalam Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita imani, walaupun kita saat ini mungkin terpuruk dalam suatu masalah, itu atau sakit penyakit yang belum hilang, atau persoalan keadaan perekonomian, ataupun hubungan kita dengan anak atau suami. Apapun masalah kita Allah yang setia. Dia selalu memanggil kita. Karena Tuhan adalah gembala kita yang baik. Senantiasa dia selalu bersama dengan kita. Mari kita puji Tuhan kita. Kita mau katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya.
dalam lembah kekelaman. Benar Tuhan, sekalipun kami menjauh daripadamu, sekalipun kami menolak Engkau, tapi Engkau setia terus memanggil kami. Aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang, dia menyegarkan jiwaku, dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa terus menuntun kami. Terus kami boleh berjalan bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin masuk lebih dalam lagi. Kami ingin menyembah Engkau. Biarlah Tuhan, saat ini Engkau hadir bersama-sama kami. Roh Kudus-Mu yang sudah ada di dalam hati kami, membimbing kami, menuntun kami Tuhan, di dalam penyembahan kami. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau boleh pulihkan kami. Apapun masalah kami, saat ini kami mau serahkan ke dalam penyelenggaraan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita. Karena Dialah yang layak kita sembah. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus. Sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu.
Benar Tuhan, jamah hati kami Tuhan, pulihkan hati kami pada saat ini. Kami rindu Engkau Tuhan. Saat ini kami datang untuk menyembah Engkau. Biarlah hadirat-Mu boleh menjamah kami saat ini. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus. Yang kupuja hanya Yesus. Yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yesus, Kau Allahku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Oh Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu. Kini aku menyembah, masuk hadirat-Mu. 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 Kami tinggikan Engkau, Tuhan, kami muliakan Engkau. Ya Allah, kami tinggikan. Terpuji Engkau, terpuji nama-Mu. Ya Engkau kami sembah, kami muliakan. Tinggilah nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan.
Karana Namakarani Shanta Marakarana Namakarani Yara Karana Namakarani Shanta Yara Karana Namakarani Shanta Rekalana Namakarani Yara Karana Namakarani Shanta Rekalana Yara Karana Namakarani Shanta Rekalana Yara Karana Namakarani Shanta Rekalana Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang kami rasakan saat ini. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau pakailah, urapilah anak-Mu, Christine. Penuhi dia dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, bacaan pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 18 ayat 12 sampai dengan 12 sampai dengan 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, buka hati kami, buka telinga kami, buka pikiran kami. Saat ini kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Singkapkanlah semua firman-Mu pada pagi hari ini. Sembunyikanlah hamba-Mu ini di belakang salib Putra-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setelah kita membaca bacaan dari Matius 18 ayat 12 sampai dengan 14, kita walaupun bacaan ini memang sangat singkat, tapi banyak yang dapat kita gali lebih dalam, banyak makna yang bisa kita pelajari. Antara lain tentang hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Perlu kita tahu siapa gembala itu, siapa domba yang hilang, dan siapa yang tidak hilang. Domba yang tidak hilang itu adalah persatuan kumpulan dalam sebuah komunitas. Domba yang hilang adalah domba yang jauh dari Tuhan. Gembala itu siapa? Dapat kita lihat dalam Yohanes bab 10, di mana dalam bab tersebut Yesus menyebut dirinya sebagai gembala yang baik dan menggambarkan umatnya sebagai domba-dombanya. Nah, kita akan renungkan dan dapat kita ambil dari perumpamaan domba yang hilang ini, yaitu hubungan antara gembala dan domba-dombanya. Apa peran penting seorang gembala? Kita tahu bahwa gembala kita adalah Yesus tadi. Yang pertama, seorang gembala akan memberi perlindungan dan penuntun bagi kita, domba-dombanya. Yesus sebagai gembala
memberikan perlindungan dan penuntun yang baik kepada umatnya. Sama seperti seorang gembala yang menjaga kawanan domba. Kita tahu kawanan domba jika dibawa oleh penggembala, maka domba itu akan menurut. Dia akan mendengarkan suara gembalanya itu. Karena dia nggak tahu di ujung itu di mana dia dapat makan. Karena yang lebih tahu adalah penggembalanya. Makanya dia mengikuti penggembala tersebut. Bagaimana cara Tuhan memberikan penuntunan kepada kita? Ada dua cara, yaitu dengan Roh Kudus. Ada dalam Yohanes 16 ayat 13 dijelaskan bahwa Roh Kudus yang disebut sebagai Roh kebenaran akan memimpin orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus tidak berbicara dari dirinya sendiri, tetapi memberitakan hal-hal yang diterimanya dan mengungkapkan apa yang akan datang. Ini menunjukkan peran Roh Kudus sebagai penuntun dan membawa pemahaman tentang kebenaran kepada mereka yang mengikutinya. Kemudian yang kedua, kita dituntun melalui firman-Nya. Dalam Yohanes 1 ayat 1 berbunyi, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita tahu firman itu adalah Allah, jelas dikatakan di dalam Yohanes tadi ya. Setiap firman yang ada dalam Alkitab, mulai dari 10 perintah Allah di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai dengan 17, kitab kebijaksanaan juga tentang kisah pelayanan Yesus sendiri dalam Injil meliputi pengajaran, praktek langsung, nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, itu semua bisa menjadi pedoman di dalam hidup kita jika kita benar-benar percaya bahwa kita tidak dapat hidup tanpa bimbingan Tuhan. Karena seperti lagu kita tahu bahwa pelita firman-Mu adalah pelita bagi hidupku dan terang bagi jalanku. Kemudian peran yang kedua dari gembala yaitu pemahaman yang mendalam. Gembala memiliki pemahaman yang mendalam tentang domba-dombanya. Dia tahu semua domba-dombanya dengan mendalam. Ini mencerminkan hubungan antara penggembala dan domba. Ini juga mencerminkan antara hubungan Tuhan dengan umatnya, di mana dia mengenal setiap individu dengan baik. Sebelum kita lahir pun, Bapa sudah mengenal kita di dalam rahim. Maka dari itu, sebagai orang percaya, penting bagi kita untuk hidup dalam Kristus. Seperti yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, disampaikan dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Persekutuan dengan Yesus penting karena membawa dampak pada kehidupan kita dan hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang kita dapat jika kita bersekutu dengan Tuhan? Pertama, persekutuan dengan Yesus adalah kunci untuk mendapatkan pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Yang kedua, dengan hidup bersekutu dengan Tuhan, kita akan menerima panduan dan kebijaksanaan untuk menghadapi semua tantangan hidup. Karena kita tahu hidup kita tidak akan mulus. Yang ketiga, hubungan dengan Yesus sering dikaitkan dengan kedamaian batin. Kehadirannya yang memberi ketenangan di tengah kesulitan dan penderitaan. Karena kita tahu kita hanya bisa berpengharapan kepada Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita berpengharapan kepada manusia, masih sering kecewa karena manusia penuh dengan kedagingan dan keterbatasan. Yang keempat, persekutuan dengan Yesus juga berarti menjadi bagian dari tubuh Kristus, yaitu gereja. Kita semua adalah tubuh Kristus di dalam gereja. Karena kita mempunyai talenta masing-masing dan kita bisa menyalurkan semuanya sesuai dengan talenta yang kita punya, sehingga kita saling membantu satu sama lain. Ini menguatkan hubungan antara sesama orang percaya dan memberikan dukungan rohani. Ini pentingnya komunitas dalam bacaan tadi.
Di awal saya sudah sampaikan, komunitas adalah kumpulan domba-domba lain yang 99 tadi. Yang kelima, persekutuan dengan Yesus membantu seseorang memahami tujuan hidupnya dan memberikan arti dan arah sesuai dengan kehendak Allah. Dalam 5 poin ini, kita bisa bayangkan bagaimana hidup kita jika pergi meninggalkan Kristus. Kita pasti tidak akan mempunyai kekuatan, karena kita tahu banyak badai di hadapan kita. Tapi selama kita berpegang pada gembala kita yang baik, maka kita juga akan dapat melalui semuanya. Jelas pastinya akan seperti domba yang hilang jika kita menjauh dari Tuhan, karena kita tidak tahu tujuan hidup kita. Kita tidak tahu apa arti hidup kita sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Yang ketiga, kepedulian dan kepastian keselamatan itu yang dijanjikan oleh gembala. Sebagai gembala yang baik, Yesus peduli terhadap domba-dombanya, sehingga tidak akan membiarkan dombanya tersesat satu pun dan memberikan kepastian hidup kekal. Sebagai orang percaya, kita pasti akan bisa mendengar suara Tuhan, dan Tuhan sangat mengenal kita. Maka Tuhan juga berjanji akan memberikan hidup kekal. Ada di dalam Yohanes 10 ayat 27 sampai dengan 29. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberi mereka hidup yang kekal. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan tak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Itu janji Tuhan. Semua yang ada di dalam firman Tuhan adalah janji Tuhan. Dan semua akan digenapi sesuai dengan waktunya. Maka dapat kita simpulkan bahwa bimbingan dari Tuhan dan kepatuhan kita dapat menjadi kunci untuk menghindarkan kita dari kesesatan. Dalam kitab Mazmur 32 ayat 8 disebutkan, "Aku akan mengajarkan engkau dan memberi petunjuk kepadamu tentang jalan yang harus kau pilih. Aku akan memberikan nasihat kepada engkau dengan mataku yang tajam." Ini janji Tuhan juga akan mengajarkan kita, memberi petunjuk kepada kita semua. Jadi kita jangan pernah takut. Kita mempunyai gembala yang baik, yang sangat mengerti kita. Dia tahu apa yang terbaik buat kita. Yang kita perlu adalah beriman dan percaya kepada bimbingan Tuhan. Ada dalam kitab Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 6 yang berbunyi, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kenalilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Terus bagaimana kita bisa mengenali Dia? Yaitu dengan cara membaca firman. Bagaimana kita bisa teguh taat dengan firman-Nya? Kita menjalankan 5 senjata. Baca firman, rosario, puasa, ekaristi, dan pengakuan dosa. Saya ada sedikit pantun pagi ini. Beli rujak buahnya sirsat. Kita sakit harus minum obat. Kita ini domba yang sesat. Kita butuh Tuhan agar bisa bertobat. Sekian renungan pagi hari ini. Semoga bisa memberi terang dan sukacita, kelegaan hati bagi kita semua yang mendengar, dan hendaknya kita bisa meneladan Tuhan untuk menjadi gembala yang baik buat keluarga kita, komunitas kita, dan dimanapun kita ditempatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak. Setiap pagi kami boleh mendengar firman-Mu. Pagi ini kami kembali disegarkan oleh firman-Mu Bapa melalui anak-Mu yang terkasih, Ci Christine. Terima kasih juga Bapa karena kami adalah gembala-gembala-Mu. Kami boleh mempunyai
Karena kami adalah domba-domba-Mu, kan kami boleh mempunyai gembala seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, ketika kami tersesat, Yesus tidak membiarkan kami menjauh, tetapi Dia mencari kami. Dia mau kami kembali ke dalam kumpulan domba-dombanya. Ketika kami ketakutan, ketika kami bingung, ketika kami tidak tahu harus kemana, Yesus selalu hadir ya Bapa. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Biarlah kami selalu mengikuti perintah Tuhan kami Yesus. Biarlah kami selalu membaca firman-Nya. Sebab kami percaya firman-Mu adalah iya dan amin. Semua firman-Mu adalah janji-janji yang selalu akan Engkau tepati. Kami juga berterima kasih Bapa untuk komunitas pemurnian hati ini di bawah bimbingan Pak Paulus dan Jivila. Urapi mereka selalu ya Bapa, berkati pelayanan mereka, keluarga mereka, dan juga kami para pelayan-Mu di saat teduh ini. Tutup bungkus kami semua Bapa dengan darah Yesus Kristus Putra-Mu, dan semua keluarga kami ya Bapa, juga para peserta saat teduh yang setiap pagi mereka rindu akan Engkau. Mereka mau bersekutu dengan kami di sini, memuji, menyembah, dan memuliakan Engkau. Kami mau satukan semuanya ini ya Bapa, melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami juga mau berdoa untuk acara PH-Teens nanti malam Bapa. Terima kasih untuk anak-anak remaja yang mencari Engkau, yang selalu taat kepadamu di bawah bimbingan Anselin. Tutup bungkus semua kegiatan PH-Teen nanti malam ya Bapa, jaringan internet, device yang mereka pakai, dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah anak-anak-Mu tersebut. Terima kasih Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita lanjutkan doa untuk komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita lanjutkan foto. Oke, saya mulai layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Layar ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.